Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Personel Kompi 1 Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat bersama tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 2 korban tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya. Polda Kalimantan Tengah mengumumkan sebanyak 92 peserta dinyatakan lulus hasil sidang akhir penerimaan Polri terpadu Taruna-Taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2025 di Mapolda Kalimantan Tengah. Nekat menjadi kurir narkoba, 4 tersangka dengan 1 diantaranya wanita paruh baya ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Informasi pertama pemirsa, personel Kompi 1 Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat bersama tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 2 korban tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya. Hingga Selasa sore, pencarian memasuki hari ketiga sejak bencana longsor yang terjadi pada 29 Juni 2025 lalu. Hujan deras menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di Kecamatan Taraju dan Kecamatan Salau. Komandan Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat, Komisaris Ajang Suhendrar, mengatakan proses pencarian korban terus dilakukan. Sejauh ini tim baru menemukan petunjuk berupa sandal, batu asahan, dan termos yang berada di kedalaman 10 meter. Di lokasi kejadian, ketebalan tanah yang menimbun lahan menimbulkan kedalaman 2 meter hingga 17 meter. Panjang wilayah longsor mencapai 750 meter hingga 1 kilometer. Pemirsa, peras kekasih pasangan sesama jenis hanya karena cemburu. Seorang pesinetron tampan berinisial MR diringkus aparat reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi sebuah pos ronda di kawasan Depok, Jawa Barat. Sasarannya adalah MR, seorang pesinetron sekaligus pemain film layar lebar karena dilaporkan atas tuduhan pemerasan. MR yang sempat kabur dari tempat kosnya akhirnya berhasil diamankan saat tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok tidak jauh dari pos ronda. Sinetron tampan tersebut ditangkap setelah dilaporkan oleh Iwan Mario Tamara, pria yang menjadi kekasih pasangan sejenis karena melakukan pemerasan. MR mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif MR nekat melakukan pemerasan lantaran cemburu melihat korban dengan pria lain di depan matanya. Selama memeras, total uang yang pernah dikeluarkan korban untuk tersangka bahkan mencapai 20 juta rupiah. Inisialnya MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Sepasang kekasih. Ya, sejenis. Ya, infonya selebritis, betul, selebritis. Dengan motif yaitu karena cemburu. Nah, cemburu kesal diduga bahwa IW ini punya lelaki idaman lain atau pil. Akibat perbuatannya, tersangka dipastikan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan
dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari tim Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, nekat menjadi kurir narkoba, 4 tersangka dengan 1 diantaranya wanita Parubaya ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Keempat tersangka dibekuk di 4 lokasi berbeda, yakni di Balikpapan, Jambi, Pekanbaru, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan barang bukti 156 kg sabu-sabu, 763 butir pil ekstasi, dan 515 saset happy water mengandung metapetamin. Nekat menjadi kurir narkoba, 4 tersangka dengan 1 diantaranya perempuan Parubaya ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Keempat tersangka dibekuk di 4 lokasi berbeda, yakni di Balikpapan, Jambi, Pekanbaru, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan barang bukti 156 kg sabu, 763 butir pil ekstasi, dan 515 saset happy water mengandung metafetamin. Keempat tersangka yang berhasil diringkus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri adalah RN, MAP, HEW, dan seorang perempuan Parubaya berinisial SRN. RN ditangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan barang bukti 50 kg sabu-sabu kemasan teh Cina. MAP ditangkap di Jambi dengan barang bukti 78 kg sabu kemasan coklat. HEW ditangkap di Pekanbaru dengan barang bukti 1 kg sabu dan 497 saset happy water mengandung metafetamin. Serta SRN ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur dengan barang bukti 24 kg sabu dan 763 butir pil ekstasi. Keempat tersangka merupakan kurir jaringan internasional yang berhasil diungkap Mabes Polri pada bulan Mei 2025 lalu. Karena telah berkekuatan hukum tetap, seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar di rumah duka RSPAD Jakarta Pusat. Kita melaksanakan pemusnahan barang bukti yaitu berupa sabu sebanyak 145 kilo yang kita dapatkan dari 4 laporan polisi atau tangkapan kami. Yang pertama 50 kilo di Balikpapan. Lalu yang kedua itu yang di Balikpapan ada 2 TSK. Lalu yang kedua itu 71 kilo di Jambi. Lalu yang ketiga 1 kilo sabu sama happy waternya ada 5.000 happy water. Jadi bentuk sasetan itu ada 5.000. Itu di Pekanbaru. Lalu yang terakhir 24 kilo itu di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kami musnahkan ini semuanya sudah berkekuatan hukum. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan Polri TV. Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan balita yang terjatuh dari dalam bus di Tol Jor kilometer 12 Kembangan Jakarta Barat hanya mengalami luka ringan. Meski bus tersebut terindikasi milik aparat pemerintah, namun petugas masih melakukan pendataan dan pencarian. Insiden mengenaskan dialami seorang balita yang terjatuh dari dalam bus di Tol Jor Joglo Kembangan Jakarta Barat. Dalam rekaman dashcam salah satu kendaraan di belakangnya, terlihat seorang balita terjatuh dari bus usai pintu sebelah kanan dibuka.
Beruntungnya si pengemudi mobil berhenti dan langsung memberikan pertolongan terhadap korban. Menanggapi insiden tersebut, Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Nardono menjelaskan, insiden terjadi pada 30 Juni Senin lalu, tepatnya di kilometer 12 Meruya arah Ciledug. Balita malang itu terjatuh dari dalam bus plat merah milik aparat pemerintah saat melaju di jalur 3. Meski begitu, Danar memastikan jika kondisi korban hanya mengalami luka ringan. Ya, kemarin pada hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di tol Jor kilometer 12 jalur Ambon dari arah Meruya mengarah ke Ciledug, tepatnya di lajur 3, telah terjadi adanya insiden di mana seorang balita terjatuh dari bus, kemudian kendaraan bus dan juga kendaraan penolong tersebut mengarah ke pinggir lajur tol di bahu jalan. Setelah itu kondisi balita tersebut diserahkan kembali ke orang tuanya. Bertuliskan salah satu aparat pemerintah dan kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Petugas mengimbau kepada para orang tua agar selalu berhati-hati dalam menjaga buah hati mereka, terutama ketika berada di dalam perjalanan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Kapolres Boyolali Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali. Jajaran Satreskrim Polres Boyolali bergerak cepat mengamankan pelaku. Ya, yang dilakukan oleh terduga ada 4 TSK ya. Yang satu masih DPO. Untuk TKP yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira pukul 18 di Jalan Sawah, Dukuh Kuaron, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Ya. Untuk kronologis kejadian, jadi pada hari Jumat tanggal 20 Juni sekira pukul 17.50, waktu itu korban saudara JAP sedang berboncengan dengan RS dengan menggunakan SPM Honda Beat dari Sudimoro menuju ke rumah. Sesampainya di jalan barengan, Salakan, tepatnya depan rumah Joglo Pengging, tiba-tiba pelaku 4 orang menggunakan 2 SPM memepet dan menghentikan kedua korban. Dengan alasan, salah satu pelaku terkena percikan rokok di matanya yang dibawa oleh korban. Kemudian, para pelaku mengajak korban ke tempat sepi, dan selanjutnya, kedua korban disuruh mengikuti 2 SPM yang dibawa pelaku. Sekira pukul 18, sesampainya di Jalan Persawahan, Dukuh Kuaron, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, para tersangka memarkirkan SPM-nya, begitu juga korban. Setelah itu, TSK atas nama BGS yang masih DPO memukul kedua korban di bagian perut dan dada dengan menggunakan tangan kosong. Selanjutnya, TSK meminta HP milik kedua korban. Karena takut, kemudian korban menyerahkan HP-nya. Dan dari para pelaku ada yang menendang maupun memukul kedua korban dengan cara ada yang mengajak duel dan ada yang mengeroyok korban. Atas kejadian tersebut, kerugian yang diderita oleh korban yaitu kurang lebih sekitar Rp2.500.000. Dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Teras. Barang bukti yang disita yaitu 1 buah dusbox HP merek Oppo dan HP merek Samsung, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah, 1 unit sepeda motor Beat warna hitam, 1 buah jaket hoodie warna hitam merek Nike, 1 buah jaket hoodie warna hitam merek Bond. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365, subsidi 363 atau pasal 368 KUHP, pidana penjara selama-lamanya 9 tahun penjara. Untuk pelaku sendiri, ini masih tergolong remaja, ya. AFC, umur 19 tahun. RDH, umur 19 tahun. DPP, umur 18 tahun. Nah, itu untuk apa kamu melakukan itu? Uangnya untuk apa? Untuk makan sama beli rokok sama beli voucher, Pak. Bukan buat beli minuman keras itu? Bukan, Pak. Bukan. Kamu untuk apa ini? Makan sama beli rokok, Pak. Kenapa kamu harus melakukan pencurian dengan kekerasan itu? Itu nggak ada niatan, Pak, dari awalnya, Pak.
Itu Pak, saya cuma boncengan Pak. Itu motifnya dari Bagus yang belum ketangkap itu Pak. Saya di belakangnya Pak. Saya itu pertama udah disuruh pulang sama Bagas yang belum ketangkap itu Pak. Nah, tapi kok kamu ikut menikmati? Itu cuma disuruh sama dikasih Pak. Nggak tahu kalau itu Pak. Disuruh sama dikasih. Iya Pak. Ya. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.